Baik, saya sampaikan hari ini kepada Anda. Anda harap melihat video saya, Bud, bahwa Anda telah membuka topeng dan kedok Anda sebagai fix sebagai orang Syiah. Anda disangka sebagai orang-orang yang lurus. Ternyata Anda adalah orang yang remeng-remeng agamanya. Kenapa? Man akala syubhat. Bisa jadi karena kemungkinannya orang yang suka makan barang syubhat. Allah saja kau khianati, Rasul saja kau khianati. Bagaimana dengan rakyat dan umat sebagai manusia dan hamba? Akan sangat mudah kamu juga khianati. Dia ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia sebenarnya adalah Syiah. Dia mengaku sunni, dia ternyata adalah pengagum Khomeini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatinya hitam, sak kulit-kulitnya, sak muka-mukanya. Bisa jadi seperti itu, berarti itu dahsyat. Makanan haram yang telah dimakan sebagai hasil daripada menjilat ke sana dan kemari. Kiai Said Aqil Sirot itu fix dan agen-agen Syiah karena mengagung-agungkan orang-orang Syiah. Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil kesimpulan daripada nazar saya, daripada ijtihad saya, daripada apa yang bukan ijtihad istilahnya, kesimpulan daripada opini-opini yang telah digulirkan dan juga tentang pengakuan-pengakuan secara tidak langsung tentang si Pak Emput ini. Pak Emput kemarin menyampaikan bahwa Khomeini adalah orang suci dibandingkan dengan Habib Rizik bin Syihab. Berapa sih jamaahnya Habib Rizik? Misalkan kurang lebihnya begitu. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah dia telah menyampaikan satu ungkapan yang sangat fatal dan mengungkap kedok daripada dirinya sendiri, daripada akidahnya sendiri. Maka saya sampaikan, tidak ada orang yang mengatakan Khomeini orang suci kecuali orang Syiah. Anda sepakat dengan saya? Kalau Anda sepakat dengan saya, lanjutkan video ini, diselesaikan dan dituntaskan. Tapi kalau Anda tidak sepakat dengan saya, tutup, matikan YouTube Anda hari ini juga, sekarang juga, dan detik ini juga. Baik, kita lihat bagaimana imam-imam yang ada di dalam Syiah, bagaimana iman dan kewajiban Syiah, bagaimana rukun-rukun Syiah. Kita tahu yang paling menonjol hari ini bahwa di dalam Syiah ada yang namanya rukun. Rukunnya apa? Yaitu taqiyah. Taqiyah apa? Yaitu menyembunyikan, menyimpan, yaitu bertolak belakang dengan apa yang ditampilkan. Dia ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia sebenarnya adalah Syiah. Dia mengaku sunni, dia ternyata adalah pengagum Khomeini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi begini, saya akan merunut sedikit demi sedikit. Jadi kesimpulannya, dalam kesempatan yang kita lihat bahwa Pak Emput itu kemarin menyampaikan opininya seolah-olah dia telah berusaha untuk mengkerdilkan Habib Rizik. Dia berusaha untuk mengecilkan Habib Rizik. Dia berusaha untuk mengacaukan pengikut-pengikut dan pengagum terhadap Habib Rizik bin Husain Syihab. Dia berusaha untuk mencoreng nama Habib Rizik bin Husain Syihab. Dia berusaha meremehkan terhadap Habib Rizik bin Husain Syihab dengan mengatakan, membandingkan Habib Rizik dengan Khomeini. Bedanya, kalau Khomeini adalah orang suci, kalau Habib Rizik jamaahnya enggak banyak, orang-orangnya, pendukungnya tidak banyak. Baik, saya sampaikan hari ini kepada Anda. Anda harap melihat video saya, Put, bahwa Anda telah membuka topeng dan kedok Anda sebagai fix sebagai orang Syiah. Ya, kenapa saya katakan begitu? Bahwa tidak ada orang Sunni yang mengatakan bahwa Ali Khomeini adalah orang suci kecuali orang Syiah. Dan orang yang mengkafir-kafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, yang melaknat keluarga Nabi, melaknat sahabat Nabi, kecuali dia dan mereka dan golongan mereka yang mensucikan Khomeini sebagai orang yang mulia. Masya Allah.
Anda harus baca kembali Al-Quran. Anda harus lihat kembali wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda telah berusaha untuk mengkerdilkan Habib Rizik. Anda telah berusaha untuk mengecilkan Habib Rizik. Anda berusaha lebih dari itu untuk meremehkan Habib Rizik. Ternyata tanpa Anda sadari, Anda telah diremehkan dan Anda telah dibuka kedok dan topengnya sebagai pengagum imam-imam orang-orang Syiah. Di mana hari ini sampai detik ini kita lihat bagaimana Kiai Said Akil Siraj oleh Kiai Najih Maimun Zubair dan oleh beberapa kiai-kiai khas lainnya disampaikan dalam fatwa-fatwa beliau bahwa Kiai Said Akil Siraj itu fix dan agen-agen Syiah karena mengagung-agungkan orang-orang Syiah dan membenar-benarkan Syiah, bahkan menggolongkan Syiah ke dalam jajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi beliau punya ilmu. Kalau Anda nggak punya ilmu, Anda mengatakan seperti itu, mana dasarnya? Anda telah membuka kedok dan topeng Anda sebagai fix orang Syiah. Dan disinilah dan beginilah cara Allah membongkar kebusukan dan cara Allah mengembalikan upaya-upaya jahat orang-orang zalim kepada kekasihnya, apalagi kepada zuriyah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Habib Rizik yang berusaha engkau kerdilkan. Masya Allah. Baik, ketika saya bertanya, Anda juga bertanya. Tentu kita tahu kenapa emput itu kok berubah drastis sih. Dari dulu itu siapa sih? Kita akan mengutip satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man akala syubuhat ishtaba alaihi dinuh wa adlama qalbuh. Ya Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang makan barang syubhat, siapa yang suka mengumpulkan makan barang-barang syubhat, maka ishtaba alaihi dinuh, maka remeng dia punya hati, maka remeng dia punya agama, maka tidak jelas dia punya agama. Orang menyangka Anda itu ahlu sunnah, orang menyangka Anda itu orang moderat, Anda disangka, maksud saya, Anda disangka sebagai orang-orang yang lurus. Ternyata Anda adalah orang yang remeng-remeng agamanya. Kenapa? Man akala syubhat, bisa jadi karena kemungkinannya orang yang suka makan barang syubhat. Apa syubhat? Al halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, yaitu antara kalau haram ya jelas haram, kalau syubhat yaitu antara halal dan haram. Ini adalah salah satu apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dan ini tepat sekali karena orang melihat Anda sebagai orang yang remeng-remeng, tidak teguh pendirian, tidak ada di mana, tidak ada di mana, di mana ada yang lembab di situ Anda diam. Sebagaimana bunglon lah yang berada di tengah-tengah dedaunan hijau, biru dan lain sebagainya. Baik, lebih jauh dari itu semuanya baginda Rasulullah SAW menyampaikan kembali, wa man akalal haram mata qalbuhu wa khaffa dinuh wa dha'ufa yaqinuh wa hajiballahu da'watahu wa qallat ibadatuh. Dan saya ya garis bawahi di sini bahwa siapa yang makan barang haram, kata Nabi, maka qallat ibadatuh, itu tidak terlalu. Yang paling mematikan di sini adalah apa kata Nabi? Mata qalbu, mati hatinya, gelap hatinya, hitam sehitam-hitamnya. Hatinya hitam, sa kulit-kulitnya, sa muka-mukanya. Bisa jadi seperti itu, berarti itu dahsyat makanan haram yang telah dimakan sebagai hasil daripada menjilat ke sana dan kemari. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadi satu pelajaran dan ini menjadi satu warning statement dan menjadi perhatian daripada yang lain, orang-orang munafik dan orang-orang bunglon, untuk berhati-hati. Kecuali Allah akan dengan mudah membuka dan membongkar kedok dan topengnya siapa dia sebenarnya. Maka terakhir saya sampaikan, betul sekali kalau Habib Rizik bin Hussein Syihab kembali dan pulang ke Indonesia dalam rangka revolusi akhlak. Ya, orang-orang seperti ini yang harus direvolusi. Orang-orang yang seperti ini yang harus dibuang dan ditendang. Kenapa? Akhlaknya yang harus dibersihkan. Kalau memang akhlaknya bisa diselesaikan, dibersihkan, akhlaknya kepada baginda Nabi tidak kurang ajar, maka ini masih bisa dipertahankan. Tapi kalau sudah akhlaknya bobrok, merugikan negara, merugikan kepada seluruh umat, maka ini tidak bisa dipertahankan. Kita lihat sebagai pertimbangan terakhir,
Bahwa perhatikan baik-baik pun, bahwa kalau kepada Allah saja tidak takut, kalau kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak segan dengan mencela dan mencerca dan merendahkan keturunannya, apakah kepada rakyat kalian takut, kamu segan untuk tidak korupsi dan menjaga amanah rakyat? Allah saja kau khianati, Rasul saja kau khianati. Bagaimana dengan rakyat dan umat sebagai manusia dan hamba? Akan sangat mudah kamu juga khianati. Semoga Allah memberikan pintu hidayah bagimu dan kamu bisa kembali dan bertaubat dan kembali ke jalan yang benar di bawah komando bendera Rasulullah SAW dan keluarganya, ahlul baitnya Rasulullah SAW, tidak selama-lamanya terperosok di dalam agama yang tidak jelas dan di dalam agama bendera orang pengagum Ali Khomeini, yaitu orang tokoh Syiah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang. Sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe